Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Pratiwi, mahasiswi PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama ada identitas peserta didik. Pada bagian identitas peserta didik ini, saya memasukkan data pribadi peserta didik meliputi nama peserta didik, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, usia, kelas, suku, asal sekolah peserta didik, alamat rumah, mata pelajaran, gaya belajar, hobi, dan cita-cita. Aspek pertama yaitu aspek perkembangan fisik. Pada aspek perkembangan fisik ini, saya membuat beberapa indikator. Yang pertama bagi perempuan seperti pertumbuhan payudara, suara melengking, produksi minyak berlebih hingga timbul komedo dan jerawat, kulit lebih kasar dan berminyak, serta perubahan pada tinggi dan berat badan. Sementara itu untuk laki-laki, indikatornya diantaranya dada membidang, suara membesar, tumbuh jakun, kumis, dan jambang, produksi minyak berlebih hingga timbul jerawat dan komedo, kulit menjadi lebih kasar dan berminyak, dan perubahan pada tinggi serta berat badan. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Indikator yang telah saya susun diantaranya peserta didik mampu mengorganisir dan mengatur motorik kasarnya dengan baik, seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, ataupun melompat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan kegiatan manipulatif menggunakan motorik halusnya seperti menulis, melukis, menggambar, melempar dan menangkap bola, atau memainkan benda-benda atau alat musik. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menulis sederet kata dengan rapi. Aspek yang ketiga adalah aspek perkembangan kognitif. Indikator yang telah saya susun diantaranya, peserta didik mampu berpikir secara abstrak, peserta didik menyelesaikan masalah secara hipotetik, dan yang terakhir, peserta didik mampu berpikir secara sistematis. Aspek perkembangan yang keempat adalah perkembangan bahasa. Indikatornya diantaranya, yang pertama terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, mampu memahami perbandingan kalimat yang memiliki makna berbeda, mampu memahami literatur yang rumit, peserta didik dapat memahami dan berkomunikasi menggunakan bahasa gaul yang sedang tren saat ini, mampu mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, serta peserta didik mampu mengerti dan memproduksi bahasa nonverbal seperti gestur dan tatapan mata. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial emosional. Dalam aspek ini, saya membuat indikator diantaranya peserta didik bersikap mandiri, peserta didik mulai memikirkan masa depan, peserta didik memiliki keinginan tergabung dalam kelompok atau komunitas, peserta didik memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat dan berbalasan, dan yang terakhir peserta didik dapat menyadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus hidup berdampingan dan berbaur dengan masyarakat luas. Aspek selanjutnya yaitu aspek motivasi. Dalam aspek motivasi ini, saya membedakan menjadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Dalam motivasi internal, indikatornya adalah peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bukan karena faktor eksternal seperti mendapat imbalan ataupun teman sekelas. Yang kedua, peserta didik menunjukkan keinginan untuk dapat menguasai materi.
Peserta didik menunjukkan adanya dorongan dan kebutuhan belajar dengan tujuan tertentu. Peserta didik memiliki rasa percaya terhadap diri sendiri dan kemampuan sendiri. Peserta didik antusias dalam bersaing dengan teman sebaya. Peserta didik menunjukkan adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Dan peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk motivasi eksternal diantaranya, peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran karena takut akan konsekuensi. Peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran karena takut akan hukuman. Peserta didik antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah untuk mengembangkan diri. Aspek selanjutnya adalah aspek etnik. Dalam aspek etnik, indikatornya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ada atau tidaknya etnis lain dalam lingkungannya. Yang kedua, peserta didik mampu bertoleransi dengan etnik lain yang berbeda. Yang ketiga, etnik yang ada di dalam lingkungan sekolah membawa pengaruh positif. Dan yang terakhir, etnik memberikan pengaruh bagi proses pembelajaran. Aspek kultural. Indikator dari aspek kultural diantaranya, peserta didik mengetahui dan menyadari bahwa perilaku mencontek ataupun plagiasi merupakan contoh budaya yang tidak baik, yang menekankan pada nilai kejujuran. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab atau nilai tanggung jawab. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu atau nilai kedisiplinan. Peserta didik mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati oleh semua peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung atau nilai tanggung jawab. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku sopan santun sesuai dengan budaya yang ada di daerahnya, seperti menggunakan bahasa Jawa kromo kepada yang lebih tua dan berjalan menunduk ketika di depan guru, yang menekankan nilai sopan santun. Aspek selanjutnya adalah aspek status sosial. Indikator dalam aspek status sosial diantaranya, peserta didik berada dalam keluarga yang memiliki status ekonomi dengan kategori cukup. Orang tua peserta didik memiliki gelar tertentu, baik gelar akademik ataupun gelar sosial. Orang tua peserta didik memiliki jabatan atau merupakan pemangku kepentingan dalam ranah tertentu. Selanjutnya, peserta didik terpenuhi semua kebutuhannya yang berkaitan dengan fisik, berupa sandang, pangan, dan papan. Lalu, peserta didik terpenuhi kebutuhannya terkait dengan kebutuhan pendukung selama proses pembelajaran, seperti fasilitas yang diberikan orang tua untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir adalah peserta didik membuat kelompok berdasarkan kekayaan keluarga atau status sosial. Aspek selanjutnya adalah aspek minat dan bakat. Pada aspek ini, saya mendominasi pengkhususan terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Untuk aspek minat, indikatornya diantaranya, peserta didik menunjukkan perasaan senang ketika pembelajaran bahasa Inggris. Peserta didik menunjukkan perhatian dan ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, peserta didik mengetahui fungsi dan manfaat dari belajar bahasa Inggris. Untuk aspek bakat, indikatornya diantaranya, peserta didik menunjukkan bakat pada setidaknya 1 dari 4 keterampilan dasar berbahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik melakukan upaya untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik memiliki bakat pada bidang tertentu. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan berbagai upaya untuk menekuni bakatnya pada bidang tertentu.
Aspek selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, saya menggunakan website Learn English dari British Council. Indikator dari kemampuan awal diantaranya, peserta didik berada pada level A2 berdasarkan CFR bagi kelas 10, dan yang terakhir, peserta didik memiliki pengalaman atau pengetahuan awal sebelum memperoleh pembelajaran dengan topik baru yang akan dipelajari. Aspek gaya belajar. Indikator dalam aspek ini diantaranya, peserta didik sudah mengetahui tipe gaya belajarnya, apakah peserta didik tersebut memiliki kecenderungan pada salah satu tipe belajar seperti auditori, visual, ataupun kinestetik. Kemudian yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Dan yang ketiga, peserta didik melakukan upaya untuk meningkatkan optimalisasi dalam kualitas proses belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Aspek yang terakhir adalah aspek perkembangan moral. Indikator yang telah saya buat diantaranya peserta didik mampu bersikap terbuka dan fair, misalnya seperti saat berkelompok atau berdiskusi. Yang kedua, peserta didik mempunyai kesadaran sendiri untuk mematuhi nilai dan aturan yang berlaku. Ketiga, peserta didik mematuhi aturan karena alasan tertentu, seperti agar disukai guru atau dianggap baik oleh orang lain. Selanjutnya, peserta didik mampu menggunakan hati nuraninya untuk membedakan hal yang benar dan salah. Kemudian, peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Peserta didik mampu mengakui kesalahan. Peserta didik mampu mengontrol diri. Peserta didik melakukan sesuatu dengan sabar. Peserta didik berani mengatakan tidak walaupun dalam keadaan terdesak. Dan yang terakhir, peserta didik mau membuka diri untuk belajar dan menghargai pendapat orang lain. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun tanggapan mengenai materi yang telah saya sampaikan, dapat menuliskannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.